Kejaksaan Negeri Flores Timur resmi menahan Sekretaris Daerah Flores Timur Paulus Igo Geroda setelah ditetapkan sebagai tersangka pada minggu lalu dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana COVID tahun 2020. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Sekretaris Daerah Flores Timur didampingi tim kuasa hukumnya tiba di Kejaksaan Negeri Flores Timur memenuhi panggilan pertamanya sebagai tersangka. Agus Boli, tim kuasa hukum tersangka PIG, sempat mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan tersangka. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, tersangka PIG kemudian dibawa oleh jaksa didampingi kuasa hukumnya ke RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap. Kejaksaan kemudian melakukan penahanan kepada tersangka PIG sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah setelah adanya hasil pemeriksaan Puskesmas Nagi yang menyatakan kondisinya dalam keadaan stabil secara fisik. Isak tangis keluarganya pun pecah saat tersangka PIG keluar dari ruangan kejaksaan dengan menggunakan rompi tahanan menuju kendaraan kejaksaan untuk dibawa ke rutan kelas 2B Larantuka. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Flores Timur, Cornelis Uematan mengatakan, hari ini dilakukan pemanggilan kepada dua tersangka secara kebersamaan, yaitu PIG dan juga PLT. Namun yang hadir hanya tersangka PIG. Cornelis juga mengatakan, Kejaksaan secara resmi telah melakukan penahanan terhadap tersangka PIG di rutan kelas 2B Larantuka. Sedangkan untuk satu tersangka lainnya yang belum juga hadir, Kejaksaan akan melakukan panggilan keduanya sebagai tersangka dalam waktu dekat. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Nagi yang bersangkutan dalam keadaan stabil secara fisik. Oleh karena itu, pada hari ini kami ambil langkah selanjutnya, kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sedangkan untuk yang tersangka PLT yang hari ini tidak datang, kalau dapat dikatakan tanpa keterangan hari ini, itu kami katakan bahwa itu dia sudah mangkir. Selanjutnya hari ini kami akan melakukan panggilan kepada dia untuk jadwal pemeriksaan hari berikutnya, dan untuk waktunya nanti kami tentukan waktunya kapan. Ketika orangnya ada dulu baru saya mungkin bisa menyampaikan. Tapi panggilannya hari ini kami terbitkan untuk tersangka PLT. Itu panggilan kedua terhadap tersangka yang tadi dilakukan penahanan. Pasal yang disangkakan itu pasal 2, subsidiar pasal 2, primer pasal 2, subsidiar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sama dengan pertama kemarin kita rilis itu. Kemudian kenapa kami lakukan penahanan? Ya karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam KUHP. Sementara kuasa hukum tersangka PIG, Agus Boli mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Terkait kondisi kesehatan tersangka, dirinya akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUD besok. Apabila dinyatakan dalam kondisi sakit, maka dirinya akan mengajukan penangguhan penahanan. Agus Boli juga meminta agar satu tersangka lainnya, yaitu Oknum Bendahara BPBD, agar segera dilakukan pemeriksaan untuk diuji kebenaran pernyataannya. Itu sudah koordinasi dan Pak Kasih Khusus menyampaikan besok kami akan sama-sama melihat hasilnya. Artinya ada peluang penangguhan penahanan? Ya secara SOP boleh, kalau hasilnya besok tidak sehat gitu. Karena juga ada jamin dari istrinya, dari PH, Pak Hukum. Kita jamin, Pak, dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, apalagi mengulangi perbuatan. Dan kita minta bendahara segera diperiksa untuk kita uji. Jangan sampai keterangan dia palsu itu. Bisa aja palsu. Karena itu segera diperiksa kita tahu gimana keterangannya. Karena keterangan saksi itu kan juga jadi barang bukti. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Punit, AFB TV.